أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan para asatizah dan yang saya muliakan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Pertama-tama mari sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala, dikarenakan sampai saat ini, sampai malam ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih menetapkan hati kita dalam keimanan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan dengan adanya nikmat ini sama-sama kita dapat meningkatkan dan lebih bertakarrub kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita daripada zaman jahiliyah sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, Allahumma rzuqna ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang punya kitab boleh dibuka muka surah 115. Mi'ah wa khamsa. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan fattaqullaha wallahu syadidul 'iqab. Suratul Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu, tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan terusan ayat ini, wala ta'awanu, dan jangan sesekali kamu tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala, dan Allah sangat berat pedih seksanya, syadidul iqab. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa. Ada beberapa surah yang mana Allah taala bersumpah. Salah satunya adalah surah Al-Asr. Dan demi masa, wal asr. Biasanya Allah Ta'ala bersumpah dalam kalimat-kalimat yang mana manusia dalam kerugiannya. Contohnya, la wala uqsimu biyaumil qiyamah, wal fajr wal laili idza yaghsha.
Semua kalimat ini adalah kalimat yang didahulukan dengan kalimat sumpah langsung daripada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita semua, tanbihan lana wa tanbihan lakum. Seperti mana kita kalau nak takkidkan, orang nak percaya cerita kita, wallahi, demi Allah, aku melihat fulan bin fulan melakukan perkara sekian demi sekian. Begitu juga dengan Allah. Untuk meyakinkan manusia, Allah Ta'ala pun di dalam Al-Quran bahkan diabadikan. Salah satunya dalam surah Al-Asr, wal as, dan demi masa. Innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladina, ada 4. Orang yang tidak dalam kerugian di setiap masa yang berganti, detik demi detik, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Bahkan sekarang kita sudah masuk tahun 2016. Innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illal ladina, melainkan 4 golongan. Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, dan orang-orang yang melaksanakan amal-amal yang baik, ataupun orang-orang yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Wa tawasau bil haq, dan golongan yang ketiga yang tidak dalam kerugian, sesuai dengan tajuk kita, orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati dalam kebenaran, walaupun kebenaran itu rasanya pahit. Usikum wa nafsi bitaqwallah, dalam menerima kebenaran bahkan mengatakannya pun kadang-kadang kita pahit. Pahit diucapkan, biasanya kebenaran pun pahit untuk didengarkan kepada sahabat-sahabat kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, manusia yang tidak dalam kerugian, watawasau bisabr, orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Berapa ramai orang-orang yang tidak sabar untuk mencapai kemenangan, akhirnya menghalalkan segala cara. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan, kesabaran dalam menjauhi perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Ini yang disebut dengan mujahadah. Yang disebutkan, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dalam Islam cuma ada 2 perintah. Kalau kita buka dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali sebut, yang pertama perintah menjalankan ketaatan, yang kedua perintah meninggalkan maksiat. Maka dalam perkara ini, orang-orang yang tidak merugi dalam setiap masa yang berlalu, karena kalau kita emas boleh kita beli bila-bila masa, kalau uang boleh kita cari, tapi kalau masa sudah berganti, wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wa taqa. Tengok Allah Ta'ala bersumpah demi malam hari. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah lagi, wal fajr walayalin as was-sab'i wal wats wal laili idza yas. Tengok tuan-tuan puan-puan sekalian, kenapa Allah Ta'ala nak tunjukkan tuan-tuan puan-puan sekalian kepada hambanya, kepada ciptaannya, bahwasanya cari di setiap masa, di setiap peluang, siang berganti malam, malam berganti fajar, fajar berganti pagi, pagi berganti siang. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Tanamlah saham-saham akhirat, tuan-tuan puan-puan sekalian.
Kan disebutkan oleh Imam Ibnu Hanbal, diabadikan dalam kitab Nasaihul Ibad, bab yang kedua, nasihat tentang 3 perkara, tajuk yang ke-28 tak salah Ustaz. Apa dia sebut? Ra'aitul qabra mu'nisan falam tajidu muhisan. Aku telah melihat kubur, pemandangannya sangat menyeramkan. Berkata Nabi juga, ma ra'aitu manzaran illal qabru ma ra'aitu manzaran illal qabru afza'u minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih seram, yang lebih menakutkan melainkan pemandangan kubur, kata Nabi. Begitu juga yang Ibnu Hanbal sebutkan, yang pertama, aku telah melihat kubur, pemandangan yang sangat seram, tetapi aku belum lagi mencari penerangnya. Wa araftu ana tariqan tawilan walam wajadtu qadiyan au zadan. Aku telah melihat perjalanannya panjang, akhirat maksudnya. Kita tahu nih, akhirat ini panjang, long time, long distance, tak ada mati-mati dan nanti di yaumul qiyamah. Tetapi aku belum mendapatkan bekalan-bekalan untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Maka ini salah satunya, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa adalah saham-saham akhirat. Sebagaimana tajuk kita sebelumnya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Sesiapa yang menunjukkan dalam satu kebaikan, tak payah besar-besar, ajar orang baca Quran, orang tadi baca, dia pandai, kemudian dia ajarkan orang lain pula, orang lain tadi pandai, orang lain tadi ajarkan orang lain. Berapa banyak saham-saham kita di akhirat. Jadi man dalla ala khairin falau mislu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala balasan sesuai orang yang mengerjakannya. Tak susah tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita ada anak, kita ada istri, betul. Kita ada jiran, kita ada kedua orang tua, duduk dalam satu rumah misalnya. Ajak mereka solat berjamaah, datang masjid, ajak mereka semua datang untuk majlis ilmu. Selagi mana dia orang duduk dalam majlis ilmu, dikarenakan nasihat kita, dikarenakan ajakan kita, maka ketika itulah pahalanya sama dengan orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan. Maka ada 4 tadi. Jangan sampai malam berganti malam, siang berganti siang, kita tetap dalam kerugian, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya. Dah kita ni dosanya banyak. Dulu Pak Yai Ustaz sebut, ya, penerus daripada Pondok Modern Darussalam Gontor. Sebenarnya kan kalau kita pikir Gontor santrinya 20.000 orang, koperasinya lagi hebat, punya bank lagi sendiri, punya hospital sendiri Gontor. Kalau dipikir kok Pak Yainya enggak kaya-kaya, Pak Kiainya kok enggak mewah-mewah hidupnya. Bila mana ditanya oleh beberapa para santri, para murid, Pak Yai mendirikan pondok untuk apa? Dia jawab dengan satu kalimat, karena aku banyak dosa. Karena aku banyak dosa. Orang yang tahu dirinya berdosa, orang yang seperti ini senantiasa mau muhasabah. Jadi dosa yang dia banyak lakukan tadi, maka dia buatlah saham-saham akhirat seperti mana madrasah. Nanti kita akan bacakan beberapa hadis. Kita tak dapat berperang, kita bantu orang tadi untuk menyediakan bekalan peperangan. Kita tak mampu untuk menghafal Al-Quran, kita bantu pelajar-pelajar tahfiz untuk menghafal Al-Quran. Kita belikan Al-Quran, kita belikan jubah untuk mereka, kita bagi dia makan. Kemudian ada orang yang nak berjuang di jalan Islam, terpaksa dia meninggalkan keluarganya, kita pula tak mampu untuk ikut mereka, maka jaga keluarganya, baik makannya, baik minumnya, ataupun daripada kejahatan-kejahatan yang lain. Ini yang disebut tolong menolong dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka saya bacakan hadis yang pertama. Wa an Abi Abdurrahman Zaid bin Khalidil Juhani radhiyallahu an qala
qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ajmain, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Tuan-tuan puan-puan sekalian, mereka berdua berittifaq. Dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyediakan bekal untuk orang yang berperang pada jalan Allah, maka berarti ia ikut berperang. Dan sesiapa yang tidak ikut berperang lalu menjaga baik-baik keluarga yang ditinggalkan orang yang berperang, maka berarti ia ikut berperang. Maka saya sebut tadi. Ada contohnya Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dalam satu ghazwah. Ya, ghazwah ni di mana Nabi ikut. Kalau Sariyah Nabi tak ikut, tuan-tuan. Dia ada dua peperangan, ada ghazwah, ada Sariyah. Kalau Sariyah ni Nabi tak ikut. Ya, hanya para sahabat yang memimpin. Tapi kalau ghazwah Nabi ikut online langsung, Nabi the leadernya, Nabi yang memimpin peperangan tersebut. Jadi Rasulullah SAW pergi dalam satu ghazwah. Ketika itu Nabi seru kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kamu duduk di sini bersama keluargaku. Kemudian Ali tanya, ya Rasulullah, aku ingin ikut bersamamu ya Rasulullah. Dan Nabi sebut, apakah kamu tidak ingin menjadi satu tubuh dengan keluargaku? Maksudnya, tak maukah engkau jaga keluarga aku? Padahal dengan begitu kamu sama saja ikut dalam peperangan bersama aku. Subhanallah. Tuan-tuan. Ya, jadi kalau kita tengok, tuan-tuan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat kita tengah berjuang di dalam Islam, ya. Anak dikarenakan perjuangannya, ya, anak-anaknya terlantar, anak-anaknya perlukan makan, anak-anaknya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tapi ini biasanya ada kisah daripada salah satu bapa sahabat Ustaz. Jadi sahabat karibnya ini mati. Apa pesan sahabat karibnya? Sama-sama satu perjuangan, satu wadah. Bila aku mati nanti, aku berwasiat satu untukmu, tolong nikahi istriku. Subhanallah. Dalam kebimbangan, tuan-tuan, tanpa dipikir panjang, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya kita kan tak perlu minta izin, jangan marah yang di sana. Jadi bila mana disebut wasiat seperti itu, online, mati je suaminya tadi, tuan-tuan puan-puan sekalian, tunggu beberapa bulan sampai habis masa iddah dia, tuan-tuan puan-puan sekalian, dinikahilah istri daripada bekas istri daripada sahabat karibnya. Walaupun banyak rintangan daripada keluarganya, walaupun banyak dan lain sebagainya. Maka dengan itu tuan-tuan puan-puan sekalian, teman seperjuangannya tadi ringan bebanannya di hadapan Allah Jalla wa Ala. Ini kadang-kadang kalau kita tengok janda tak nak, tuan-tuan. Kita nak kahwin dulu, nak yang muda-mudanya. Kalau Nabi kahwin banyak-banyak, tuan-tuan, kahwinnya dengan yang janda-janda. Kahwinnya dengan bahkan ada yang lebih tua daripada Nabi, tuan-tuan. Itu kata orang, kalau orang kafir, orang Yahudi ni sebut Nabi ni nafsunya kuat. Tidak, tuan-tuan puan-puan sekalian. Nah, kalau kita sebaliknya, alasan Nabi pun kahwin 4, kita kahwinnya dengan orang lebih muda daripada isteri pertama gitu, tuan-tuan puan-puan sekalian. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, maka dengan memberikan bekalan kepada orang-orang yang tengah berperang, berjihad di jalan Allah Jalla wa Ala. Contohnya tuan-tuan puan-puan sekalian tadi, kita tak mampu hafal Quran, kita tolong orang yang tengah menghafal Al-Quran. Kita tak mampu berdakwah, kita tolong orang yang tengah menyebarkan dakwah. Kita tak mampu dulu duduk dalam majlis ilmu karena kesibukan kita, tuan-tuan puan-puan sekalian, maka kita tolong sahabat-sahabat kita yang duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, orang yang seperti ini dinyatakan juga ikut serta dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis kita yang pertama, tolong menolong dalam kebaikan. Hadis yang kedua, Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila Banil Lihyan min Hudailin faqala
lian ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan ke Bani Lihyan dari suku Huzail. Kemudian beliau bersabda, hendaknya tiap dua orang dalam satu keluarga, yang satu keluar dan yang lain menjaga keluarga-keluarga yang ditinggal, niscaya pahalanya akan dibagi dua. Subhanallah. Sama. Ya. Kalau dulu tuan-tuan puan-puan sekalian, sejarah berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor, Pak Yainya, suami-suaminya berjuang. Ya, yang punya ilmunya berjuang. Kemudian Ustadz, bagaimana keluarga mereka boleh hidup sedangkan suami-suami mereka mengajar di pesantren tanpa ada gaji, suaminya berdakwah tanpa ada ujrah untuk mendidik anak-anak bangsa ketika itu, tetapi keluarga mereka boleh hidup. Ternyata siapa yang menjaga? Yaitu masyarakat yang berada di persekitaran mereka. Jadi istrinya meniaga, masyarakat beli tuan-tuan banyak-banyak, ya, membeli sambil menderma. Maka ini pun sama dengan golongan orang-orang yang ikut serta dalam peperangan. Jadi jangan bimbang. Tengok kawan kita susah, dia senantiasa berjuang dalam Islam dan lain sebagainya. Tolong tuan-tuan puan-puan sekalian. Tengok ni seorang ustaz ni kerjanya berdakwah, kerjanya ini dan lain sebagainya. Tengok dia punya madrasah tak siap lagi. Tolong tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya, ini untuk apa? Untuk saham-saham kita di akhirat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kemudian hadis yang ketiga, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban birrauha faqala manil qaum qalu al muslimun faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ila imra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun, rawahu Muslim. Di sini pun ada ilmu fiqh di dalam hadis yang ketiga ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan suatu rombongan di Rauhah. Kemudian beliau bertanya, siapakah rombongan itu? Mereka menjawab, kami umat Islam. Mereka bertanya, siapakah engkau? Beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ada seorang wanita yang mengangkat anak kecilnya sambil bertanya, apakah sah haji anak ini? Beliau menjawab, ya, dan pahalanya untuk kamu. Riwayat Muslim. Tentang puan-puan sekalian, di sini ada dua kesimpulan dalam hadis ini, di mana kita dibenarkan di dalam Islam untuk bertanya kepada seseorang, ya, selagi mana pertanyaan itu perlu. Tetapi kalau pertanyaan itu tidak perlu, tak payah ditanya. Maksudnya tahu tuh sahabat kita tuh orang Islam, dah tahu sahabat kita tuh apa namanya, seiman dan seakidah dengan kita, dah tahu dia jiran kita, dia orangnya musaddaq, dia orangnya terpercaya. Jangan tanya lagi, siapa ente, kerja ente apa, masa gitu kan. Ya, macam Ustaz pernah kena, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia dalam satu tempat, dia tak tahu Ustaz Septian, teman Ustaz Septian itu kecil badan dia, tuan-tuan. Dia tanya, dari mana katanya. Turun kereta je tanya dari mana. Ya, kebetulan yang bawa serban dan ini bukan ustaz, kawan sahabat ustaz. Padahal yang kuliah malam itu adalah ustaz Maulid Rasul. Dari mana ente? Karena dari Indonesia. Buat apa sini? Mengawankan sahabat aneh. Ditanya macam-macam. Ada udah pakai jubah, pakai ditanya macam-macam, tuan-tuan. Macam curiga tengok atas bawah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, akhirnya lepas Isya malu sendiri, tuan-tuan puan-puan sekalian. Oh, Ustaz Septian tu yang tadi bagi kuliah. Jadi tuan-tuan, selagi mana pertanyaan tadi boleh kita tanya, memang perlu tanya. Sebagaimana Rasulullah SAW, alanta muslimun, apakah kamu seorang muslim? Kemudian perempuan tadi, rombongan tadi menjawab, ya, kami adalah seorang muslim. Kemudian mereka tanya lagi, dan siapa engkau? Rasulullah pun menjawab, ya, saya adalah Rasulullah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sini ditunjukkan bahwasanya ketika mana kita ditanya oleh seseorang, tuan-tuan puan-puan sekalian, tapi bukan maksud untuk menyombongkan diri ataupun meninggikan diri kita, mananta ana sekian. Kemudian pula kita tanya pada apa namanya, balik kepada dia, man anta, orang tadi jawab, ana adalah seorang syekh di tempat sekian. Jangan sampai kita berkata pula, kita tanya, sombongnya syekh ni, sebut dirinya syekh dan lain sebagainya. Itu boleh tuan-tuan puan-puan sekalian. Apa dia? Tahadus bin ni'mah. Karena
Kita tunjuk, siapa ente? Ana Ustaz Septian. Ustaz dia belagak gitu, pakai panggil Ustaz gitu. Tak ada masalah, selagi mana menyebutnya tadi bukan dalam keadaan sombong, bukan ingin menyombongkan saya ini ustaz, ingin menyombongkan saya ini syekh, saya ini ulama dan lain sebagainya. Tapi di sini dalam Islam namanya tahadus bin ni'mah. Jadi tak salah, tuan-tuan. Siapa ente? Ana Nazir, surah Ad-Diniyah. Tak ada masalah. Ini jangan yang tanya pula ini, sombong betul nazirnya dibawa-bawa dan lain sebagainya. Wah, itu. Tak ada masalah di dalam Islam selagi mana niatnya bukan untuk menyombongkan diri, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kemudian yang kedua, apa kesimpulan dalam hadis ini? Ada ilmu fiqhnya. Seorang wanita mengangkat bayinya, sobian. Kena tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, alaysa, apakah bagi bayi ini, bagi baby ini, bagi anak ini adalah haji? Nabi sebut, ya, pahalanya untukmu, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Maksud di sini, kalau mazhab Ibnu Hanafi, tuan-tuan, puan-puan, Imam Hanafi, di mana disebutkan seorang bayi, seorang anak, bila mana dia pergi haji tak perlu disempurnakan, ya. Seperti mana tahallul, seperti mana tawaf, seperti mana sa'i, tuan-tuan, oleh walinya. Tapi kalau dalam mayoritas asbabul furu, yaitu kita Imam Syafi'iyah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, Asy-Syafi'iyah, seorang anak yang pergi haji tadi menjadi satu kewajiban bagi walinya, ya, untuk menyempurnakan haji si anak tersebut. Tawaf, bawa tawaf, sa'i, bawa sa'i, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Tapi namanya anak kecil, dia belum mukallaf, walaupun dia belum dibebani, tuan-tuan, puan-puan sekalian, tetap menjadi tanggungjawab bagi si wali yang membawa anak tadi pergi haji. Tapi kalau dalam mazhab Imam Hanafi tak perlu. Ya, cukup. Karena apa? Alasannya belum mukallaf, belum dapat membezakan mana yang baik dan mana yang salah. Jadi siapa yang jadi wakil, bawa anak baby dia pergi sana, atau anak kecilnya umur 5 tahun pergi haji, anaknya dah tak larat dah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, maka walinya tadi wajib untuk menyempurnakan haji daripada anaknya yang dibawa. Agar apa? Agar, kata Ustaz, kecil-kecil lagi dikira haji ke Ustaz? Sama, dikira haji, tuan-tuan. Itu kena disempurnakan oleh walinya, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Pahalanya untuk yang walinya. Dan si kecil tadi memang dia tak ada bebanan, dia tak ada dosa, dosanya tak dikira, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Tapi tetap bagi si anak tadi adalah haji, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Pahalanya untuk si walinya, tetapi anak kecil tadi dikira sebagai haji, sudah menunaikan ibadah haji walaupun ketika mana dia masih kecil. Jadi kena faham, kena sempurnakan. Saat dia tak larat dan lain sebagainya, walinya kena menyempurnakannya. Kemudian hadis yang keempat, ada yang bertanya, Ustaz, hadis yang ketiga dengan ta'awanu 'alal birri wa taqwa apa hubungannya? Apa hubungannya? Si wali tadi menolong anaknya tadi untuk menyempurnakan ibadah haji. Itu kan ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Gitu ya. Secara sekilas, apa hubungannya haji dengan ta'awanu 'alal birri wa taqwa? Ada, karena kisah ini seorang ibu, seorang perempuan membawa anaknya yang masih kecil untuk menunaikan ibadah haji. Anaknya tadi kan belum boleh buat apa-apa, belum mukallaf, belum boleh berjalan, bahkan tidak paham niatnya itu apa. Maka walinya tadi menolong si anaknya untuk menyempurnakan ibadah hajinya. Si walinya dapat pahala, kan mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Itu kaitannya dengan tajuk itu, tuan-tuan, cerita ini. Itu yang ketiga. Kemudian hadis kita yang keempat, Wan Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-khazinul muslimul aminul ladzi yunaffizu ma umira bihi fayu'tih kamilan muwaffara tayyibatan bihi nafsu fayadfa'uhu ila alladzi umira lahu bih adul mutasaddiqaini. Dua berarti, bukan mutasaddiqin, yang mutasaddiqaini. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, seorang muslim yang menjadi penyimpan bendaharawan. Ini tuan-tuan, puan-puan sekalian, di sini ada 4 syarat.
yang dapat dipercaya, di mana yang melaksanakan apa yang diperintahkan dan memberikan apa yang harus diberikannya dengan sempurna dan senang hati, serta yang memberikannya kepada siapa yang diperintahkannya, maka ia termasuk salah seorang yang bersedekah. Jadi syaratnya ada 4. Kalau nak dikira seorang bendaharawan tadi, kan ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bendaharawan tadi dia nak dikategorikan sebagai orang yang menolong dalam kebaikan dan takwa kepada Allah, syaratnya kena ada 4. Yang pertama muslim, kena beragama Islam. Yang kedua amanah lah maksudnya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Yang ketiga yaitu melaksanakan perintahnya. Perintah siapa? Perintah daripada yang empunya harta. Ya, contohnya yang kerja-kerja di bagian zakat, contoh itu. Kemudian yang keempat yaitu dengan senang hati, sukarela. Ya, dibayar atau tak dibayar, dia tetap ikhlas, senang hati, berlapang dada untuk melaksanakan pekerja-kerja bendaharawan tadi. Ya, jadi kadang-kadang bendahari ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, mengharap sangat ujroh yang sangat tinggi, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya, ujroh itu boleh, tapi di sini nak dinilai, ya, tolong menolong dia dalam kebaikan dan takwa tadi syaratnya ada 4. Ustaz, macam mana kalau bendaharawannya orang kafir, orang yang bukan Islam, tapi dia amanat, dia menyampaikan pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat pula, dia lapang dada, dia sukarela. Apakah orang kafir ini dinilai bersedekah? Tidak, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kan nanti di yaumul qiyamah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qaddimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaddimna ila ma 'amilu, dan apabila kami telah kedepankan, kami ceritakan kepada Allah Jalla wa Ala dengan apa yang telah mereka kerjakan. Siapa itu? Orang-orang kafir. Apapun bentuk kebaikannya, apapun bentuk sukarelanya, apapun bentuk tolong menolong mereka kepada manusia, tuan-tuan puan-puan sekalian, min amalin, daripada amal-amal perbuatannya, faja'alnahu haba'an mansura, Allah Ta'ala telah jadikan baginya yaitu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi kalau tengok orang kafir, nih saya nak pilih orang kafir, ya, dia ni amanah, dia ni dan lain sebagainya. Tuan-tuan puan-puan sekalian, lebih baik kita memilih seorang muslim, tuan-tuan puan-puan sekalian, karena ada nilai ibadahnya. Yaitu, jadi orang kafir tak termasuk. Atau untuk penekanan lagi, dalam suratul Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Dan sesiapa yang murtad, siapa yang berpindah agama di antara kamu daripada agamanya yaitu Islam, orang Islam, dia dulu Islam, dia amanah, dia baik, dia senantiasa zakat, dia bersedekah, kemudian dia murtad, masuk kafir, dia tinggalkan agama Islam, fayamut wa huwa kafir, dia mati dalam keadaan kafir, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, batal segala amal perbuatannya. Jadi contoh umur daripada baby sampai umur 60 tahun, tuan haji ini baik, naik haji, zakat, puasa, solat, rajin. Tiba-tiba 60 tahun Allah Ta'ala uji dia, sehingga dia jadi murtad, tuan-tuan. Dia mati, kafir. Maka amal-amal yang dulu tu hilang, tuan-tuan, puan-puan. Diputuskan, tidak sampai kepada dia. Karena apa? Dia mati dalam keadaan kafir. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Atau sebaliknya, orang kafir, dia pernah melakukan kebaikan. Ya, ketika mana dia kafir, dia melakukan kebaikan. Dia tolong orang miskin, dia amanah, dan dia sebagai bendaharawan yang menyampaikan amanah, kemudian dia lapang dada melakukan satu perkara, kemudian dia masuk Islam. Sebaliknya, maka orang kafir ini dinilai pahalanya, pekerjaan baiknya daripada dia kecil sampai dia mati nanti, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebaliknya, ya. Orang kafir, makanya tuan-tuan puan-puan sekalian, orang kafir, ya, bila mana dia masuk Islam, macam mana kebaikan-kebaikan yang dia dulu dikira sama Allah Ta'ala. Ini keistimewaan dia. Itu juga sebaliknya, kita yang Islam buat baik, atau tiba-tiba kita mati dalam keadaan kafir,
terputus amal perbuatan kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Maka di sini disebutkan apa kaitannya dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Orang seorang bendaharawan, seorang pemimpin, ya, nak dinilai ibadah sebagai ta'awanu 'alal birri wat taqwa, orang-orang yang saling tolong menolong dan dikira bersedekah, mesti ada 4 syaratnya: muslim, amanah, melaksanakan perintahnya, perintah amanah daripada orang ramai atau yang mempunyai harta, tuan-tuan puan-puan sekalian. Yang keempat, lapang dada dan ikhlas sukarela dalam melaksanakan satu perkara. Kadang-kadang jabatan nak gaji yang besar, tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau tak ada 150.000 ringgit saya tak nak. Kalau tak ada sekian-sekian, kereta tak disediakan, petrol pun free, tol pun free, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya tak nak jadi jabatan ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Banyak orang-orang seperti itu. Maka orang-orang yang di sini, walaupun dia memudahkan urusan orang lain, tuan-tuan, dia tidak dikira sebagai ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tuan-tuan puan-puan sekalian. Maka siapa yang kerja di bagian zakat, ya, banyak-banyak kita muhasabah. Begitu juga ustaz sendiri, tuan-tuan puan-puan sekalian. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tajuk kita pada malam ini, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi kita tadi sudah mendengar beberapa ayat Allah taala bersumpah demi masa. Jadi daripada sekarang, tuan-tuan, tanamkan saham-saham akhirat, jangan leka. Banyak dalam kitab Minhajul Abidin, banyak orang senantiasa berlumba-lumba dalam kemewahan. Allakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang ingin, ya, bermegah-megah. Tu Allah Taala bersumpah juga tu, demi yang bermegah-megahan, bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk dalam kubur. Apa balasannya? Terakhir, la taraunal jahim. Orang seperti ini akan melihat neraka api jahanam. Maksud Ustaz di sini apa? Jangan berlumba-lumba menanam, ya, berlumba-lumba mencari harta yang banyak untuk diwariskan kepada keturunan kita agar tidak kelaparan, agar mereka hidup senang. Tetapi sebaliknya, harusnya kita berlumba-lumba dalam menanam saham-saham akhirat. Punya tanah 5 ekar, bagi pada anak-anak 4 ekar, seorang sikit, 1 ekar, jangan lupa disedekahkan di jalan Allah Jalla wa'ala. Punya emas 24 kilo, contoh tuan-tuan puan-puan sekalian, 23 kilo, bagi pada anak-anak kita. 1 kilo jangan lupa kita bagikan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak rugi, tuan-tuan puan-puan sekalian. Untuk apa? Saham-saham kita di akhirat. Ustaz, saya tak punya apa-apa, Ustaz. Harta pun tak ada. Sedekah ini bukan saja dengan harta. Sedekah ini bukan saja dengan uang ringgit, tapi sedekah ini boleh berbentuk idea, tuan-tuan. Selagi mana idea kita tadi dalam kebaikan, dalam mendekatkan orang manusia kepada Allah Jalla wa'ala, di sanalah pahalanya akan mengalir kepada kita. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadi seorang guru yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Itu kalau di selasa di negara Eropa, gaji profesor, tuan-tuan, keistimewaan profesor, guru-guru sangat besar. Contohnya di mana? Jepun, ya, dengan negara Cina. Gaji guru besar-besar, tuan-tuan puan-puan sekalian. Karena apa? Mereka tahu bahwasanya guru-guru tadi telah banyak, ya, melakukan kebaikan-kebaikan untuk meneruskan generasi bangsa, tuan-tuan. Tapi kalau sekarang, tuan-tuan puan-puan sekalian, ya, yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, banyak ibu bapa yang hidup dalam mewah, makan kenyang, tetapi guru daripada anak-anaknya mereka biarkan dalam keadaan kelaparan. Padahal dalam arti kata, dalam arti kurung, guru, seorang guru tadi telah mendidik anaknya dengan baik. Maka zalim kalau ada di antara kita hidup dalam bermewah-mewah, tetapi kita tengok guru daripada anak kita naik basikal, tuan-tuan puan-puan sekalian. Hidupnya pun susah. Kenapa Ustaz sebutkan zalim, tuan-tuan puan-puan sekalian? Karena dia tidak mengikramkan ilmu yang telah diberikan gurunya kepada anaknya, tuan-tuan. Itu pesan Ustaz kepada anak-anak, kepada ibu bapa yang khususnya yang sekolah di Pondok Tahfiz Arabic Al-Gontori. Tapi alhamdulillah
mereka berbondong-bondong untuk senantiasa menjaga kebajikan guru-guru yang bekerja di tempat kami, tuan-tuan puan-puan sekalian. Alhamdulillah. Jadi ini tajuk kita yang pertama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tajuk kita yang kedua, kita bahas sedikit tentang nasihat. Tuan-tuan puan-puan sekalian. Nasihat. Sebelum kita masuk dalam tajuk nasihat, agama itu apa? Agama adalah nasihat. Nasihat yang baik itu apa? Nasihat yang berlandaskan agama. Kalau kita sebut agama, agama ini hanyalah satu simbolik, tuan-tuan. Satu simbolik sahaja. Maksud simbolik di sini, tuan-tuan, bukan yang kita agungkan adalah agamanya, bukan, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bukan yang kita agungkan adalah agama yang kita anut, tidak. Tetapi yang kita agungkan tetap wasilah atau yang memberikan hidayah melalui agama tersebut. Itu disebutkan zuhud. Zai ha dal. Zai zadul lil ma'ad, ha hudal lidin. Petunjuk bagi agama. Petunjuk bagi agama, siapa yang memberikan petunjuk bagi agama kita? Allah Jalla wa Ala. Maka agama adalah nasihat. Nasihat yang baik yang berlandaskan agama. Kadang-kadang kita nasihatkan orang tengah buntu di jalan, tuan-tuan puan-puan sekalian, nasihat kita merepek-repek. Dah keluar aja, payah berjuang aja dalam Islam. Sekian-sekian dan lain sebagainya. Orang ini sekian-sekian lain sebagainya. Maka orang-orang yang menasihati jauh daripada landasan agama, tuan-tuan puan-puan sekalian. Contohnya beberapa hari ini, bukan di sini ya, di tempat lain, bukan di Malaysia, tempat lain, ada beberapa golongan yang menghasut bahkan menasihati satu kumpulan masyarakat di satu negara ya, di mana menyebutkan bahwasanya hukum hakam Allah tidak relevan untuk dilaksanakan di atas dunia ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Hebatnya lagi, yang menasihatinya adalah orang-orang yang berintelek tinggi tentang keduniaan. Nah, orang-orang yang seperti ini bukan memberikan nasihat, tetapi orang yang seperti ini justru menghancurkan kehidupan agama itu sendiri, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, itu sekedar mukadimah untuk tajuk kita yang akan datang, bab tentang nasihat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat memuhasabah diri kita lagi, tuan-tuan puan-puan sekalian. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Di sini minta masuk sedikit, ada beberapa maklumat insyaallah sangat bermanfaat bagi kita semua. Di tangan Ustadz ada Quran bernama Tikrar, tuan-tuan. Quran ini khusus bagi orang-orang yang nak menghafaz Al-Quran. Quran ini rasam asmani tapi berlandaskan rasam asmani Toha ya. Sama dengan Quran yang kita baca ya, memang sama, tanda matinya, tanda panjangnya dan lain sebagainya. Tetapi apa kelebihan Al-Quran ini? Tengok di dalamnya, tuan-tuan. Di dalamnya di sini ada peta-peta. Jadi Quran ini sebenarnya gaya orang lama, ulama-ulama sufi yang lama, tetapi dimodernkan, tuan-tuan, dimenarikkan, ada warna-warna dan lain sebagainya. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran, berapa kali dia baca, dan sebut dalam riwayat 40 kali baca. Ternyata betul. Bila mana seorang manusia tadi membaca 40 kali ataupun 40 kali ke atas, di sana manusia mulutnya akan berucap sendiri, tuan-tuan. Ya. Kata saya, tuan-tuan puan-puan sekalian, kenapa kita boleh hafal surah Al-Fatihah sedangkan kita tak pernah menghafalnya melalui Al-Quran? Kita tengok dengar imam berkali-kali sampai beratus kali, berpuluh-puluh kali, dengan sendirinya kita hafal. Pelajar ustaz yang baru-baru ya, tak boleh, semuanya baru-baru tak boleh berzikir lepas solat ya. Tetapi karena satu minggu dia digodok, diajar, didedahkan, kita berzikir sama-sama, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita ulang berkali-kali padahal dia tak tengok naskah pun, dia tak tengok dia punya matan pun, tetapi dengan sendirinya dia
hafal. Begitu juga kita dalam menghafal Al-Quran. Tak payah banyak-banyak, tuan-tuan. Di sini ada 4 bahagian. Tuan-tuan boleh ambil satu hari dua ayat sesuai dengan paragraf nih. 1, 2, 3, 4. Bagaimana yang paragraf pertama 1, 2 ayat 52 sampai 53 ini dibaca 40 kali. 52 sampai 53 dibaca 40 kali. Udah baca kita 40 kali, sebelum masuk ayat yang ke-54 kita baca lagi 40 kali. Tapi jangan menipu diri sendiri. Malas. Karena di sini buktinya. Kenapa? Baca satu kali dalam satu lubang ni, peta ni untuk 5 kali baca. 1 kali baca pangkah begini, 2 kali baca pangkah begini, 3 kali baca pangkah tengah, 4 kali baca pangkah gini, 5 kali baca bulatkan. Berarti sudah 5 kali kita baca. Ya. Jadi Ustaz baru dikenalkan tikrar ini, dan ternyata bila mana Ustaz tengok ya beberapa banyak orang-orang yang sibuk sekarang ini di Malaysia, ternyata sudah lama juga Quran tikrar ini, tuan-tuan, cuma tak diwar-warkan. Jadi insyaAllah tapis kita akan pakai Quran tikrar ini. Karena sekarang pelajar Ustaz baca 40 kali juga, tapi dia sediakan buku yang kotak-kotak kan. 1, 2, 3, 4 menyusahkan dia orang. Maka sekarang kita dapatlah Quran ini, alhamdulillah, dan kita akan bagikan kepada pelajar-pelajar kita. Dan di sini hebatnya Quran ini, tuan-tuan, ada ayat-ayat yang mirip, bukan mutasabihah ya, tapi ayat mirip. Contohnya di Suratun Nisa ayat 57 ada ayat berbunyi khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah. Ternyata kalimat ini sama dengan dalam surah An-Nisa ayat 122 khalidina fiha wa'dallahi haqqan. Jadi supaya kita tidak tertukar, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, insyaallah kenapa Ustaz umumkan di sini, siapa yang nak dapatkan Quran ini boleh berhubung dengan Ustaz. Tuan-tuan, insyaallah dalam 25 Januari akan datang 200 naskah. Kemudian tapi kita utamakan pelajar-pelajar kita dulu. Dan sini Ustaz membuka ruang wakaf daripada semalam. Alhamdulillah semalam di Masjid Pandan Indah, di Kampung Pandan Indah, Masjid warna hijau tu, Ustaz dapat 20 naskah Quran. Kemudian kuliah muslimat semalam pun dapat 10, 30. Kemudian kuliah Zuhur Ustaz dapat 5, dapat 35. Sekarang Ustaz memerlukan 150 naskah Quran karena pelajar Ustaz sudah 130 orang, tuan-tuan. Nah, ini kesempatan untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berapa harga Quran wakaf nih Ustaz? Harganya RM45, tuan-tuan, puan-puan sekalian. RM45. Kalau bagi RM50 itu, kalau tak Ustaz tak ada balikannya, tak apa RM5 itu sedekah lah untuk gitu, tuan-tuan ya. Jadi siapa yang nak berwakaf, dia boleh. Ini kesempatan kita. Ini pelajar-pelajar kita guna Quran ni melahirkan hufaz, berapa banyak saham-saham kita di akhirat insyaAllah. Dan siapa yang nak beli untuk dirinya sendiri boleh order ke Ustaz. Siapa orangnya nanti Ustaz pisahkan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kemudian sekedar maklumat, alhamdulillah Bongek Negeri Sembilan sudah siap dan pelajar-pelajar pun sudah masuk. Sekarang ini kita perlukan tanah di Selangor. Jadi doakan kami supaya adalah hati manusia yang lembut, yang terdetik untuk mewakafkan tanahnya untuk tahfiz kita di Selangor, karena di Puncak Alam dah penuh. Jadi kalau ada di antara pas ada jemaah sini datang lambat interview, Ustaz pikir nak masuk Negeri Sembilan, ternyata dia nak masuk Puncak Alam. Puncak Alam memang dah penuh, tuan-tuan. Udah 60 lelaki, 41 perempuan. Harusnya perempuannya mau 40, tapi karena dia sudah interview rupanya tahun lepas, tapi namanya tak termasuk, jadi 41 orang penuh, tuan-tuan, padat. Karena yang lama tak ada yang berhenti. Hebatnya yang lama-lama ni tak ada yang berhenti. Ya, saya tawarkan nak berhenti, tak nak Ustaz, nak duduk sini katanya, nak habiskan Quran dan belajar bahasa Arab, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, siapa yang nak mewakafkan sedikit hartanya untuk pembelian tanah kita di Selangor ya, kita perlukan RM500.000, kita budget lah, tuan-tuan. Kalau lebih kurang tu alhamdulillah boleh dimasukkan dalam kotak derma di belakang sana. Dan siapa yang nak wakaf Al-Quran terus berhubung dengan Ustaz, karena Ustaz nak pisahkan duitnya, nak berapa dapat dah kita untuk dalam 1 bulan ni Quran wakaf, tuan-tuan puan-puan sekalian. Itu saja. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa
wa min qada'in la yurfa innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada salah dan khilaf saya minta maaf. Syukran la ihtimamikum wa bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.